Halo, shalom saudara. Refleksi Amsal kita hari ini dari pasal 11 ayat 4. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Saudara, harta kekayaan itu punya kuasa untuk menyedot waktu, tenaga, dan imajinasi kita. Sehingga kita tidak dapat lagi memperhatikan hal-hal apa sih yang benar-benar penting atau yang lebih penting. Padahal tidak ada kan orang yang menjelang akhir hidupnya, misalnya di ranjang rumah sakit, dia meratapi hidup dan menyesali seperti ini. Aduh, aku harap selama hidupku tuh aku bisa kerja lebih lama di kantor. Atau aku berharap itu bisa cuan lebih banyak lagi. Biasanya orang di akhir hidupnya akan mulai memikirkan hal-hal yang lebih esensi, lebih penting. Mengumpulkan orang-orang yang paling dikasihi. Amsal berkata pada hari kemurkaan, harta tidak berguna. Hari kemurkaan adalah hari penghakiman. Dan pertanyaan-pertanyaan yang penting pada saat hari penghakiman adalah, apa arti hidupmu? Kalau kita hidup, kita ini hidup untuk siapa? Untuk Tuhan dan sesama? Atau untuk diri sendiri? Apa kontribusi hidupku bagi kerajaan Allah di dunia ini? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang paling penting. Tapi sayangnya, kekayaan seringkali menutupi kesadaran kita dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kita malah disedot ke dalam lingkar kekhawatiran tentang kekurangan dalam hidup dan kesibukan tanpa ujung. Pikirannya seringkali modelnya kayak begini. Aku sudah kerja keras, sudah menghasilkan banyak. Sekarang waktunya aku menikmati dan menghabiskan apa yang aku peroleh. Lalu setelah kita menghabiskan banyak uang, ya, pikirannya kembali. Sekarang waktunya cari uang lebih banyak lagi. Nah, memang saudara mencari uang itu perlu. Tapi yang perlu diwaspadai dan disadari adalah uang itu punya kuasa yang besar untuk membuat kita sebegitu sibuknya dengan hal-hal yang sebenarnya tidak selalu penting. Nah, kalau Amsal versi Yesus itu ada dalam Lukas 12 ayat 16 sampai 21 lewat kisah tentang orang kaya yang bodoh. Ya, sederhananya kira-kira Yesus ngomong begini, bodohlah, bodohlah, orang yang hanya mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia sendiri tidak kaya di hadapan Allah. Untuk siapa nanti hartanya itu? Nah, saudara, apakah setiap hari pertanyaan yang muncul di benak kita setiap hari kita bangun tidur hanya soal berapa banyak uang dan pekerjaan yang harus diurus? Ataukah ada pertanyaan dan persoalan yang lebih dalam dari itu yang kita doakan? Saudara, mari hari ini kita berdoa, Tuhan Yesus, temuilah kami, jumpailah kami dalam doa-doa kami yang seringkali pragmatis dan berpusat pada mengusahakan masa depan, aman, tentram, mudah, yang jarang atau bahkan tidak kunjung tiba. Tuhan, biar kami menjadi kaya di hadapan-Mu dengan menjadi semakin serupa dengan-Mu. Biar kami selalu bertanya pertanyaan-pertanyaan yang lebih penting dalam hidup ini. Amin.